Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Indra Pramulia, Salfa Atira Najibah, dan Novita Maya Ramadhani akan memaparkan materi mengenai statistik dan peluang. Yang pertama ada latar belakang. Statistika itu merupakan materi penting di sekolah dasar karena dapat membantu siswa untuk memahami dan mengolah data dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran, siswa itu dilatih untuk berpikir secara logis dan kritis. Namun, masih banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep dasar seperti perbedaan statistik dan statistika, jenis data, serta rincian data. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang konseptual, konkret, dan berbasis visual agar siswa itu dapat lebih mudah memahami materi. Kemudian, analisis kurikulum. Yang pertama, capaian pembelajaran itu memahami konsep data dan statistika, mengumpulkan dan menyajikan data, menafsir data dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian TP. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian statistik dan data. Siswa mampu menyajikan data dalam tabel atau diagram. Kemudian siswa mampu membuat dan membaca distribusi frekuensi. Yang terakhir ada ATP, itu siswa mengenal data dan jenis data, mengumpulkan data sederhana, menyajikan data dalam tabel, menyajikan data dalam diagram, serta membuat distribusi frekuensi. Selanjutnya, analisis konseptual 1, materi statistik, statistika, dan data. Yang pertama, konsep statistik dan statistika. Statistik itu kemampuan data yang berupa angka dan sudah disusun dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Nah, contohnya itu nilai rata-rata tinggi siswa 130 cm, kemudian nilai tinggi siswa 95 atau 10 siswa yang mendapat nilai 80. Nah, itu semua itu disebut statistik karena sudah berupa hasil. Kemudian yang kedua itu statistika. Statistika itu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data. Contohnya itu kita mengukur tinggi 30 siswa, mencatat nilai ulangan, lalu menghitung frekuensinya. Nah, jadi statistika itu adalah hasil, sedangkan statistika itu prosesnya. Selanjutnya, konsep data. Data itu adalah informasi yang bisa berupa angka atau kategori yang menggambarkan suatu keadaan. Nah, data dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu data kualitatif, data yang berbentuk kategori bukan angka. Contohnya itu ada warna rambut, jenis kelamin, atau rasa makanan. Kemudian data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Contohnya tinggi badan, nilai ujian, dan jumlah siswa. Kemudian data diskrit itu yang diperoleh dari hasil membilang. Contohnya jumlah siswa yang ada 25 orang. Kemudian data kontinu itu yang diperoleh dari hasil mengukur. Contohnya berat badan siswa dengan berat 45,5 kg. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer itu merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Contohnya itu kita tanya teman, ukur tinggi badan, atau kita lihat secara langsung. Yang terus ada data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang diperoleh
dari pihak lain. Contohnya itu dari buku, dari guru, atau dari internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis konseptual 2 dengan materi penyajian data. Penyajian data di sini dilakukan agar informasi lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Yang pertama ada penyajian dalam tabel. Jenis tabel di sini itu ada dua, baris kolom. Baris kolom ini ciri-cirinya ada data disusun dalam baris dan kolom sederhana. Contohnya tuh data jumlah siswa per kelas. Yang kedua ada kontingensi. Ciri-cirinya di sini itu menunjukkan hubungan dua variabel. Contoh penggunaannya itu data jenis kelamin atau data jenis lebih. Yang kedua ada penyajian dalam diagram. Dalam penyajian diagram ini ada 3 jenis diagram. Yang pertama ada lambang piktogram. Fungsinya di sini itu setiap gambar mewakili nilai tertentu. Contohnya itu satu gambar buku sama dengan 10 buku. Yang kedua ada batang. Fungsinya itu membandingkan nilai antar kategori. Contohnya perbandingan nilai antar kelas. Yang ketiga ada lingkungan. Fungsinya itu menunjukkan proporsi atau persentase. Contohnya persentase suka buah-buahan. Contoh penggunaan di sekolah dasar di sini, diagram batang ini lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar karena visualnya sederhana. Diagram lingkaran memerlukan pemahaman pecahan dan persen, lebih cocok untuk kelas tinggi. Selanjutnya ada analisis konseptual 3 dengan materi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara mengelompokkan data ke dalam interval-interval kelas beserta banyaknya data frekuensi pada setiap interval. Berguna jika data sangat banyak. Langkah membuat distribusi frekuensi ini ada 4. Yang pertama, rentang. Rumusnya R sama dengan data besar dikurangi data kecil. Contohnya data besarnya 97 dikurangin data kecilnya 53 sama dengan 44. Lalu yang kedua ada banyaknya kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N Sargers. Contohnya 1 tambah 3,3 log N di sini tuh untuk data nilai siswanya. Data nilai siswa di sini adalah 80. Jadi 1 tambah 3,3 log 80 sama dengan 7. Terus langkah yang ketiga ada panjang kelas. Rumus panjang kelas di sini ada P sama dengan R dibagi K. R dibagi K di sini adalah contohnya jumlah rentang dibagi jumlah banyaknya kelas. Jumlah rentang tadi ada 44, jumlah banyaknya kelas tadi ada 7. Jadi 44 dibagi 7 sama dengan 7. Dibulatkan menjadi 7. Lalu langkah yang keempat ada batas bawah kelas pertama. Rumusnya bisa data terkecil atau lebih kecil. Contohnya 52 atau di bawah 53. Namun analisis distribusi frekuensi di sekolah dasar tidak langsung dengan rumus status tentang panjang kelas. Materi itu wajib dikuasai oleh guru sebagai bekal profesional. Saya akan menjelaskan terkait analisis konseptual 3 distribusi frekuensi. Di penjelasan di sini di sekolah dasar kita tidak menggunakan istilah distribusi frekuensi dengan interval rumit. Di sini tuh jadi di sekolah dasar itu tidak diajarkan distribusi frekuensi secara formal maupun konteks seperti SMP atau SMA. Maka kita menggunakan tabel lurus tali sederhana. Contohnya tuh seperti di bawah tersebut data nilai ulangan dari 23 siswa. Lalu ada 3 nilai dalam data tersebut. Yang pertama ada 7, 8, dan 9. Lalu ada 3 kolom. Yang satu kolom itu kita isi dengan nilai yang ada di data tersebut. Nilainya
dari yang terkecil lalu ke besar. Dari nilai 7, nilai 8, dan nilai 9. Lalu kita kolom 2 ini, di kolom 2 ini kita mulai mengerjakan turus. Turus di sini itu adalah garis yang disebut dengan jumlah. Nah, dalam satu garis turus adalah satu data. Lalu jika ada 5 data, maka dari 4 turus lalu disilakan agar di jumlah ini itu menjadi 5. Maka dari itu di perjumlahan 5 ini kita harus menghilangkannya agar penjumlahannya tidak sulit untuk dijumlahkan. Lalu di turus ini selalu di kolom 3 ada frekuensi. Dari jumlah data nilai 7, di jumlah datanya itu ada berapa, sudah dijumlahkan di turus ada 9, lalu ada 9 kali disebutkan di data tersebut, lalu difrekuensikan menjadi 9. Lalu selanjutnya seperti itu, lalu dijumlahkan dari nilai 7 sampai 9 itu frekuensinya berapa, jumlahkan menjadi 23. Dari sini siswa tidak hanya belajar menghitung tapi juga mulai memahami konsep dasar mengelola data seperti mengelompokkan dan membaca data. Jadi menggunakan tabel turus ini tuh sangat efektif untuk anak sekolah dasar karena berfungsi visual konkret dan mudah dipahami. Jadi di data tersebut itu kan ada data nilai ulangan dari 23 siswa. Lalu dalam data itu dikelompokkan menjadi 3. Nah, 3-nya itu ada nilai 7, 8, dan 9. Nah, itu dikelompokkan. Dalam nilai 7 itu ada berapa kali yang muncul di data tersebut. Data tersebut itu ada 7 itu ada 9 kali di data tersebut. Lalu ditulis di turusnya itu ada 9 garis. Setelah itu di kolom 3-nya kita tuliskan frekuensinya yang hasil dari turus itu. Jadi 9 frekuensi. Dan seterusnya dari 7 sampai 9. Dan setelah sudah hasil tersebut, jumlah frekuensinya berapa, dari 7 sampai 9 ditulis 23. Menjelaskan terkait permasalahan umum dalam pembelajaran. Yang pertama ada kesulitan siswa sekolah dasar. Yang pertama ada siswa sulit membedakan statistik dan statistika karena bunyinya hampir sama. Yang kedua ada keliru menentukan banyaknya kelas. Aturan Sagas terlalu rumit untuk sekolah dasar. Yang ketiga ada salah dalam menghitung tepi kelas dan nilai kelas. Yang keempat ada belum memahami mengapa data perlu dikelompokkan. Distribusi frekuensi. Contoh kesalahan di sini tuh, yang pertama ada menganggap median, modus bisa langsung dihitung tanpa tabel frekuensi. Yang kedua ada membuat interval kelas yang tumpang tindih, misal 53 sampai 58 dan 58 sampai 64. Angka 58 masuk 2 kelas. Yang ketiga ada lupa membulatkan panjang kelas. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Mbak Selva. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novita Maya Ramadhani, NIM 86. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis karakter siswa. Nah, jadi sebelum kita mengajarkan tentang statistik dan peluang ini, kita harus paham dulu, nah siapa sih yang kita ajar. Nah, karena yang kita ajar adalah siswa sekolah dasar, maka kita perlu memahami karakteristik mereka. Nah, karakteristik siswa sekolah dasar itu yang pertama yaitu berpikir konkret. Siswa SD perlu pengalaman langsung, misalnya mengukur tinggi teman atau mendata warna baju, bukan sekedar teori. Nah, jadi karena karakteristik siswa yang pertama yaitu berpikir konkret,
Jadi guru itu tidak bisa dalam mengajarkan statistik itu langsung mengajarkan teori. Misalnya menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi di papan tulis, kemudian menjelaskan, atau hanya ceramah tanpa melibatkan pembelajaran secara konkret. Itu akan siswa akan kesulitan untuk memahaminya nanti. Nah, kemudian bagaimana sih cara efektif dalam mengajarkan statistika dan peluang ini? Ya karena siswa itu masih berpikir konkret, maka guru itu perlu mengajak siswa untuk melakukan. Jadi bukan hanya sekedar teori. Misalnya guru mengajak untuk misalnya mengukur tinggi badan teman, kemudian nanti guru akan mengarahkan untuk caranya bagaimana sih menghitung rata-ratanya, atau mencari nilai tengahnya, atau mencari nilai modusnya atau nilai yang sering muncul. Selain mengukur tinggi badan teman, siswa juga bisa misalnya mendata warna baju, atau mendata warna favorit, makanan favorit, dan sebagainya. Nanti guru akan membimbing untuk bagaimana sih caranya mengolah data tersebut, misalnya memasukkannya ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti itu. Kemudian karakteristik siswa yang kedua yaitu visual lebih mudah dipahami. Jadi siswa itu lebih condong dalam memahami suatu pembelajaran atau materi itu dengan visual yang menarik atau dengan visual yang jelas. Nah, dalam pembelajaran statistika dan peluang ini, visual yang bisa dipakai yaitu pada diagram. Misalnya diagram batang, atau piktogram, atau diagram lambang, atau diagram lingkaran. Nah, namun diagram batang dan diagram piktogram atau diagram lambang ini mungkin siswa itu cenderung lebih mudah memahaminya daripada diagram lingkaran, karena diagram lingkaran ini seperti yang kita tahu itu kan perlu adanya pemahaman tentang persen dan pecahan. Nah, walaupun sebenarnya siswa SD ini ya sebenarnya sudah diajarkan mengenai pecahan misalnya, namun kan tetap saja mungkin dibandingkan dengan diagram piktogram dan diagram batang, maka akan lebih mudah dibaca diagram batang dibandingkan diagram lingkaran. Diagram piktogram lebih mudah dibaca dibandingkan diagram lingkaran, karena diagram batang dan piktogram ini datanya itu bisa terbaca dengan jelas tanpa harus adanya perhitungan pecahan atau persaingan seperti itu. Jadi apabila kita mengajarkan cara membuat diagram lingkaran, itu kita perlu menggunakan strategi yang tepat seperti itu. Misalnya ya seperti menggunakan media visual, misalnya pizza seperti yang sudah diajarkan dalam materi pecahan itu kan sama saja, mengajarkan dengan diagram berbentuk pizza dan sebagainya. Nah, jadi karakteristik siswa yang ketiga yaitu bahwasanya siswa itu masih kesulitan dengan data kelompok. Jadi pembelajaran statistika di SD itu memang masih menggunakan data tunggal, belum data kelompok ya. Jadi karena siswa itu ya memang masih belum paham tentang konsep interval kelas, panjang kelas, tepi kelas, misal tepi atas, tepi bawah, kemudian aturan Sturges yang seperti log 3,3 log itu kan memang
siswa itu belum diajarkan tentang logaritma tersebut. Nah, jadi pembelajaran statistika di SD itu masih menggunakan atau yang efektif itu menggunakan tabel turus sederhana. Misalnya data makanan favorit kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Yang pertama apel, yang kedua nasi goreng, yang ketiga sayur sop. Nah, kemudian nanti frekuensinya berapa dari ketiga makanan tersebut. Nah, kemudian akan dibuat turus atau istilahnya seperti garis-garis lidi seperti itu. Jadi pembelajaran statistika di SD masih menggunakan turus sederhana, belum data berkelompok seperti yang ada panjang kelasnya, ada interval, ada aturan progres dan lain-lain. Kemudian karakteristik siswa yang keempat yaitu pembelajaran sebaiknya aktif dan kontekstual. Jadi guru itu harusnya atau memang ya seharusnya mengajak siswa mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Misalnya ruang kelas, kantin, perpustakaan, dan lain sebagainya. Karena karakteristik siswa ini harus aktif, harus kontekstual, karena siswa itu kalau dijelaskan dengan teori saja itu kurang bisa pembelajaran itu kurang bisa masuk ke dalam otak lah, seperti itu. Jadi misalnya menghitung jumlah buku di perpustakaan, kemudian data disajikan ke dalam bentuk tabel atau gambar diagram batang sederhana. Kemudian siswa berdiskusi dan lain sebagainya. Intinya pembelajaran itu harus dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Jadi tidak hanya dengan teori saja, tapi juga siswa aktif misalnya menelusuri tempat-tempat di sekitar sekolah untuk menemukan data-data tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran statistika. Desain representasi. Nah, desain representasi pada pembelajaran statistika ini di SD itu ada 3. Yang pertama konkret, yang kedua visual, yang ketiga simbolik. Nah, yang pertama desain representasi konkret. Media yang digunakan dalam desain ini, dalam konkret ini, yaitu misalnya papan voting. Jadi misalnya guru membuat atau menyediakan sebuah papan yang dinamakan papan voting. Kemudian misal dikasih judul transportasi ke sekolah. Jadi dalam mengumpulkan data untuk papan voting itu ditanyailah satu-satu dari kelas 6 misalnya. Kelas 6 tanyai apa saja dari seluruh siswa tersebut menggunakan transportasi apa saja ketika dia akan berangkat ke sekolah. Misalnya berjalan kaki, naik motor atau dalam arti diantar oleh orang tua atau naik kendaraan umum. Kemudian nanti ditulis ke papan voting tersebut, dibuat turus atau dibuat angka saja seperti berapa sih yang naik kendaraan umum, berapa sih yang berjalan kaki, berapa yang diantar orang tua atau naik motor atau naik mobil dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan benda nyata seperti kelereng, buku, penghapus untuk dihitung. Jadi misalnya menghitung jumlah buku di dalam kelas tersebut, buku tulis, buku pembelajaran, dan buku gambar misalnya, atau menghitung buku di perpustakaan, buku cerita, buku novel, atau buku non-fiksi, buku pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu balok susun untuk membuat diagram batang sederhana. Jadi misalnya guru menyediakan balok susun
berbeda-beda warna, atau misalnya menggunakan dadu-dadu seperti itu. Nah, kemudian nanti disusun ke atas. Kemudian siswa akan melihat misalnya berapa jumlah balok berwarna merah. Misalnya ada 3 tumpuk, kemudian balok berwarna biru ada 2 tumpuk, kemudian balok berwarna kuning misalnya ada 5 tumpuk dan sebagainya. Jadi siswa akan belajar diagram batang menggunakan balok-balok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu stiker atau gambar tempel untuk piktogram. Nah, jadi misalnya bisa mengkombinasikan dengan papan voting tadi. Misalnya mencari data tentang buah favorit. Misalnya ada apel, ada pepaya, ada stroberi dan sebagainya. Kemudian nanti di voting satu-satu dari keseluruhan siswa di kelas 6. Misalnya berapa jumlah siswa yang suka makan buah apel, misalnya ada 10, maka akan ditempel stiker berjumlah 10, misalnya stiker bergambar bintang atau stiker bergambar buah apel dan sebagainya. Kemudian desain representasi konkret ini fungsinya untuk membantu siswa memahami bahwa data diperoleh dari benda nyata atau kejadian sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke representasi visual. Nah, dalam representasi visual ini, media yang digunakan yaitu tabel, diagram, misalnya diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, atau piktogram. Nah, seperti yang tertera pada gambar di dalam PPT tersebut. Nah, fungsi dari desain representasi visual ini yaitu untuk memudahkan visualisasi data yang telah dikumpulkan sehingga siswa dapat membaca dan membandingkan informasi dengan cepat. Jadi data itu berbentuk gambar ya berupa gambar diagram, berupa gambar piktogram dan tabel seperti itu. Jadi ada visualisasinya. Jadi bukan hanya tulisan berderet seperti itu, tapi dibuat tabel, datanya dibuat tabel atau dibuat piktogram. Seperti pada contoh itu ada diagram piktogram. Itu ada tahun, agama, cerita, fabel, pengetahuan, kamus dongeng, agama. Nah, itu merupakan data-data yang dikumpulkan berdasarkan jenis-jenis buku. Kemudian di sampingnya akan diisi oleh gambar-gambar lambang yang disebut dengan piktogram. Misalnya agama itu ada berapa sih? Misalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti diberi gambar atau lambang sebanyak 5. Kemudian sejumlah berapa banyak buku yang didata seperti itu, berapa banyak buku yang ada di perpustakaan atau kelas dan sebagainya misalnya. Kemudian diagram batang juga itu merupakan representasi visual. Diagram lingkaran juga merupakan representasi visual. Kemudian lanjut ke representasi simbolik. Nah, jadi di kelas 6, kelas 5, ya intinya di SD ketika mempelajari tentang statistika, itu kita belum menggunakan aturan-aturan seperti misalnya lambang-lambang seperti X bar atau istilahnya seperti panjang kelas atau K atau P seperti itu, atau batas bawah, batas atas. Itu kita belum menggunakan seperti itu karena itu akan diajarkan di SMP atau SMA. Nah, jadi representasi simbolik pembelajaran statistik di SD itu menggunakan kalimat atau hanya dijabarkan dengan kata-kata saja. Misalnya
mean atau rata-rata ditulis dengan mean sama dengan apa rumusnya, misalnya jumlah nilai per banyak siswa. Jadi representasi simbolik di pembelajaran statistika SD itu seperti itu. Jadi tidak menggunakan X bar. Mungkin ya ada mungkin guru bisa menjelaskan bahwa X bar itu rata-rata seperti itu. Kemudian sama dengan rumusnya apa, jumlah nilai per banyak siswa seperti pada contoh tersebut. Namun kan kebanyakan simbolik statistika di SD itu memang hanya dijabarkan dengan kata-kata, misalnya rata-rata atau mean sama dengan berapa, atau modus sama dengan tuh, seperti itu. Kemudian tabel turus itu juga merupakan representasi simbolik. Tabel turus yang seperti sudah dijelaskan saya sebelumnya dengan garis-garis seperti lidi itu merupakan desain representasi simbolik. Kemudian kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang rancangan strategi pembelajarannya. Nah, ketika mengajarkan pembelajaran statistika di SD, kita bisa menggunakan pendekatan pembelajaran. Misal ini saya contohkan ada 3, yaitu contextual teaching and learning atau CTL. Nah, misalnya contextual teaching learning ini mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa ya, kontekstual. Jadi contohnya itu misalnya menghitung banyak siswa yang suka bermain sepak bola versus yang suka membaca atau yang suka menggambar dan sebagainya. Jadi dikaitkan dengan konsep kehidupan nyata, kehidupan yang dekat dengan mereka. Misalnya dengan hobi yang tadi sudah saya contohkan. Kemudian yang kedua yaitu problem based learning atau PBL. Nah, pembelajaran berkaitan dengan mengaitkan dengan masalah, pemecahan masalah. Nah, contoh dalam pembelajaran statistika yaitu misalnya mengetahui bagaimana cara mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di kelas 5 atau siswa di kelas 6. Seperti itu. Jadi mengaitkan dengan pemecahan masalah. Jadi kita membimbing siswa memecahkan masalah tentang misalnya bagaimana mengetahui rata-rata tinggi badan siswa kelas 5 atau kelas 6 di SD negeri seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran berbasis aktivitas atau praktik langsung. Jadi ini sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya siswa itu tidak bisa diajarkan dengan langsung menggunakan teori. Jadi harus praktik secara langsung. Jadi siswa akan lebih mudah paham. Siswa itu diajak untuk melakukan langsung, bukan hanya mendengarkan guru berceramah atau guru menjelaskan saja. Misalnya siswa itu diajak untuk explore ke perpustakaan atau ke halaman sekitar sekolah seperti itu yang dekat-dekat saja dengan lingkungan sekolah. Misalnya siswa diajak untuk mengukur misalnya tinggi badan siswa tadi, kemudian mencatat dengan membuat tabel distribusi frekuensi dengan bantuan oleh guru seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini ada 5 langkah. Yang pertama diawali dengan apersepsi atau memancing pengetahuan awal siswa. Misalnya nih, seperti ini. Anak-anak, siapa yang paling tinggi di kelas? Siapa yang paling suka membaca buku atau paling suka bermain sepak bola dan sebagainya. Jadi guru itu menanyakan, memancing pengetahuan siswa tentang sebelum kita bisa belajar untuk memperoleh data atau mengolah data seperti itu. Menanyakan misalnya terkait dengan hobi, dengan tinggi badan, dengan berat badan bisa, atau dengan warna favorit dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi. Siswa mengumpulkan data secara langsung.
Jadi misalnya seperti tadi saya contohkan tinggi badan, data tentang tinggi badan siswa di kelas 6 misalnya. Kemudian nanti siswa dalam eksplorasi ini siswa bisa mengukur tinggi badan teman-temannya, misal teman sebangku dulu atau teman yang sederet bangkunya dengan meteran atau dengan alat ukur tinggi badan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi. Jadi pembelajaran diskusi ini penting ya, karena siswa bisa diajak untuk bekerja sama atau saling berbagi informasi, saling berbagi hasil, bertukar pikiran, saling membantu dan sebagainya. Misalnya dari yang tadi kegiatan eksplorasi, siswa sudah mengukur tinggi badan teman sebangku atau sederetnya, maka kemudian diskusilah mereka, diskusi kelompok, dibagi menjadi kelompok kecil misalnya. Terus berdiskusi bagaimana sih cara memasukkan data ini, bagaimana cara mencatat data ini supaya rapi, karena kan datanya banyak, siswa kelas 6 di kelas 5 atau yang sedang diukur, yang sedang dicari datanya itu kan banyak ya, tidak hanya sedikit. Maka misalnya siswa diskusi tentang bagaimana caranya mencatat semua data-data tersebut supaya rapi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Jadi siswa itu menarik kesimpulan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Misalnya, ternyata rata-rata tinggi badan siswa di kelas 6 itu 150. Jadi siswa itu menarik kesimpulan. Nah, sebelumnya pada kegiatan diskusi itu, guru itu menjadi fasilitator siswa ya, misalnya mengajarkan atau membimbing bagaimana caranya memasukkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi atau menghitung rata-rata atau median modus seperti itu. Kemudian barulah siswa bisa menarik kesimpulan berdasarkan apa yang tadi sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu latihan. Jadi siswa itu menerapkan keterampilan yang sudah dia pelajari di kelas. Misalnya bisa dilakukan di luar jam pembelajaran atau di luar sekolah. Misalnya di rumah siswa itu mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Misalnya saat di rumah siswa menanyai keluarga tentang makanan favorit mereka atau kemudian hobi, yang kemudian anak itu akan belajar lagi atau mengulang lagi tentang yang sudah dipelajari di kelas. Misal cara membuat tabel distribusi frekuensinya seperti apa, kemudian membuat tabel lurus atau membuat diagram batang dan sebagainya seperti itu. Jadi diulang kembali di luar jam pembelajaran sebagai bahan belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh kegiatan. Nah, contoh kegiatan konkret di kelas itu misalnya yang pertama yaitu menghitung jumlah siswa berdasarkan hobi. Jadi misal siswa menyebutkan hobi mereka apa saja di kelas 6 semuanya. Kemudian nanti guru mencatat di papan tulis, kemudian berhitung bersama, menghitung min, median, modus secara bersama-sama. Nah, keterampilan yang dilatih ini yaitu keterampilan mengumpulkan data dan menghitung frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data tinggi badan. Jadi siswa mengukur teman sebangku, mencatat, kemudian nanti mencatat di buku masing-masing, kemudian diskusi atau saling bertukar pikiran dengan teman sebangku tersebut dan atau dengan kelompok kecil berjumlah 5 orang dan sebagainya seperti itu. Nanti keterampilan yang dilatih dalam kegiatan ini yaitu bagaimana cara mengukur, mencatat dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga yaitu membuat tabel dan diagram batang. Kemudian
Yang terakhir yaitu diskusi kelompok tentang hasil data. Jadi misal setelah sudah mengumpulkan data, membuat tabel distribusi frekuensi, membuat diagram sudah, kemudian setiap kelompok antar kelompok itu saling berbagi hasil diskusi, atau dalam artian presentasi seperti itulah. Nanti kelompok lain mendengarkan, memberikan masukan, mengoreksi, mengkritik dan lain-lain. Kemudian penilaian, terkait dengan penilaian. Nah, jadi guru itu untuk mengukur apakah siswa ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan upaya penilaian. Nah, penilaian ini bisa dilakukan dengan misal tes tertulis dengan bentuknya soal sederhana. Nah, yang dinilai apa? Yang dinilai adalah pemahaman konsep. Misalnya contoh soal sederhananya dari data nilai 7, 8, 7, 9, 7, 6, berapa modusnya dan lain sebagainya. Intinya tes tertulis lah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah observasi. Guru membuat lembar pengamatan seperti itu. Yang dinilai yaitu keaktifan saat diskusi misalnya, atau keaktifan saat belajar statistika. Nah, contohnya misalkan apakah siswa tersebut mau berbagi pendapat tentang mengumpulkan data atau cara menghitung, apakah dia aktif atau hanya mengikuti teman yang lain saja, atau apakah dia suka bertanya, atau apakah dia suka menjawab atau menyanggah atau menanggapi seperti itu, ataukah dia diam saja dan bergantung pada teman yang satu kelompok dengan dia. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian proses. Jadi yang dinilai itu cara siswa mengolah datanya. Nah, misalnya tentang apakah siswa mencatat dengan rapi atau membuat tabel distribusi frekuensi itu dengan benar atau dalam artian rapi seperti itu. Kemudian apakah dalam membuat tabel turus itu siswa rapi atau sesuai, atau dalam membuat diagram juga apakah sudah sesuai, dalam arti tidak asal-asalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan penilaian kelompok. Nah, yang dinilai yaitu hasil kerja tabel atau diagramnya. Nah, misalnya apakah tabel yang dibuat itu mudah dibaca dengan tidak asal-asalan, dengan sesuai. Nah, apakah benar-benar sudah sesuai, apakah sudah bisa dibaca atau mudah dibaca atau tidak seperti itu. Apakah diagram batangnya rapi, apakah sesuai data atau asal-asalan seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.